Selamat pagi, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini dengan bersama bersaat teduh di dalam doa pagi bersama saya, Pendeta Aljosaf Rantoni Astagusti. Selamat pagi, sahabat yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu saat hening sejenak. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian dari KJ nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh.
Sahabat, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan didasarkan dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, saya teringat bahwa dulu ada di sebuah stasiun televisi, ada sebuah program yang diberi judul Uji Nyali. Dalam program TV itu, seseorang akan ditempatkan di sebuah lokasi yang dianggap angker, berpenghuni makhluk halus. Bila peserta kemudian merasa tidak sanggup untuk meneruskan, maka ia diperbolehkan untuk berhenti. Itu berarti ketika orang itu berhenti, menunjukkan bahwa orang itu tidak punya cukup nyali. Badai yang datang tanpa tanda-tanda sebelumnya membuat perahu dan penumpangnya berada dalam bahaya serius. Bisa diduga bahwa dalam ketakutan, para murid melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan diri. Maka mereka begitu heran saat melihat Yesus dapat tidur dalam situasi yang membuat mereka panik. Namun, ketakutan para murid tidak berhenti sampai di situ saja. Yesus kemudian menenangkan angin dan air yang mengamuk dengan sebuah hardikan, seolah hardikan orang tua kepada anak yang sedang nakal. Bagi para murid, fakta ini tidak kalah menakutkan dibanding angin badai yang baru saja berlalu. Bayangkan, orang yang selalu bersama mereka ternyata berkuasa atas angin dan air yang mengamuk. Lalu dengan siapa sesungguhnya mereka selama ini berhadapan? Kisah angin ribut yang diredakan adalah kisah Tuhan Yesus yang mau melihat iman para murid, sahabat. Sayang, ia tidak menemukannya. Dalam situasi gawat darurat itu, Yesus tidak mengharapkan mereka melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Ia hanya ingin agar mereka mempercayai Dia. Ironis, mereka malah menegur Yesus karena dianggap tidak punya perhatian untuk mengatasi masalah yang mengancam hidup. Bagi Yesus, kurangnya iman para murid merupakan masalah serius. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak melihat Dia, Tuhan, sebagai anak Allah, pencipta dan pemelihara alam semesta. Mengalami krisis dalam hidup adalah momen untuk melihat iman kita. Sekuat apapun pergumulan dan tantangan yang menerpa hidup kita sedang diuji, sahabat. Tuhan sedang melihat seberapa teguhkah iman kita. Di bawah situasi tekanan, kita bisa tahu sampai di mana iman kita kepada Tuhan. Iman memang merupakan masalah mendasar bagi pengikut Kristus. Karena tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, bagaimana dengan iman kita, sahabat? Ketika kita menghadapi kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang membuat kita sedih dan menangis, kehidupan yang bahkan membuat kita menderita sekalipun, masihkah kita memiliki iman itu? Iman yang menunjukkan bahwa kita percaya
bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, bahwa Tuhan tetap memberkati kita, bahwa Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk menolong dan memimpin kita. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Amin. Mari sahabat, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di pagi ini kami kembali mendengarkan suara kasih Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, Tuhan yang senantiasa mengajar kami untuk terus bertumbuh di dalam iman, spiritualitas, dan kasih. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini semakin membuat kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, iman yang kokoh bak batu karang, sehingga ketika cobaan, tantangan, dan pergumulan hidup menerpa, kami tidak mudah goyah maupun jatuh, melainkan kami tetap percaya pada tangan kasih setia Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menopang hidup kami. Ajar kami untuk terus berpaut kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan dan juga berharap pada pertolongan Tuhan di setiap pergumulan, tantangan kehidupan, kesedihan, penderitaan yang senantiasa kami alami di dalam perjalanan hidup kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan menghadirkan damai sejahtera, sukacita, dan kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Bila sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas selanjutnya, biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.